Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Al-Ghazali dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali secara periwayatan, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu dan pemahaman, dan kemudian menganugerahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita fahami. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada bagian yang kedua dari ilmu zahir dalam ketakwaan, yaitu yang pertama adalah ketaatan, dan bagian yang kedua adalah ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kajian yang lalu kita telah membahas bahwa ada 7 bagian dari tubuh kita, yang kemudian 7 bagian tersebut pintu dari masuknya kemaksiatan, yang kemudian nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam melalui 7 pintu dari pintu tubuh kita tersebut. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang ketiga adalah lisan, yang keempat adalah perut, kemudian kemaluan, tangan, dan yang terakhir adalah kaki. Dan kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan secara detail setelah ini kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh 7 bagian tersebut. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, ammal ainu, sedangkan mata, fa innama khuliqat laka litahtadi biha fi dzulumati. Sesungguhnya mata tersebut diciptakan untukmu agar engkau mencari petunjuk di dalam kegelapan. Kalau kita tekstual menunjukkan melihat di dalam kegelapan, artinya lampunya mati, kita nyari penerangan dengan mata kita. Jadi kalau lampu mati saja, tapi kan kegelapan tidak hanya yang bentuknya materi, tapi ada kegelapan yang bentuknya non materi. Maka di sini inilah yang dimaksudkan. Watasta'ina biha fil hajati, dan engkau meminta pertolongan dengan mata tersebut untuk memenuhi hajatmu. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati, dan dengan mata tersebut engkau melihat keajaiban-keajaiban dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di langit, di bumi dan di langit. Maka dengan mata ini kita bisa melihat keajaiban dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi dan di langit. Wa ta'tabira bima fiha minal ayat, dan engkau mengambil ibrah, pelajaran yang mengingatkan kepada Allah, bima fiha, atas apa yang kamu lihat di dalamnya, yaitu apa yang kamu temukan di bumi dan di langit. Minal ayat, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu dan seterusnya. Maka Allah berfirman,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit, bumi, dan perbedaan yang terjadi antara malam dan siang, wal fulki, dan bahtera yang berjalan di tengah lautan, bima yanfa'un nas, yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit yang berbentuk air, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi setelah matinya. Dan kemudian Allah menyebarkan di dalamnya dabbah, binatang-binatang melata. Wa tasrifir riyah, tasrifir riyah arah dari angin. Was sahab, dan awan-awan. Al musakhkhar bainas sama'i wal ardi, yang berada di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya semua itu adalah ayat, bukti-bukti bagi orang-orang yaqilun, yang berpikir, yang berakal. Yang berakal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jika menegur kita dengan ayat-ayatnya di dunia ini, jangan pernah sepelekan itu. Karena Allah ingin menegur kita, ingin memberikan pelajaran kepada kita yang terkadang tidak bisa ditangkap oleh orang lain. Maka tidak salah ketika orang mengatakan pengalaman itu adalah sebaik-baik guru. Karena yang ditangkap setiap orang berbeda-beda. Bahkan guru kami, Profesor Dr. Jamal Farouk Ad-Daqqaq, beliau pakar qiraat Al-Quran sebelum menjadi pakar akidah. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah menjadi seorang muqallid. Muqallid itu mengikuti tanpa dalil. Termasuk engkau, Syekh, termasuk engkau, kata beliau, termasuk saya. Kok bisa seperti itu? Oh bisa. Bukankah saya kalau sakit saya nanya ke dokter, katanya. Saya nggak punya ilmu tentang kedokteran. Akhirnya dokternya ngasih obat saja, apa saja saya makan. Saya nggak tahu itu apa. Artinya kita ikut-ikutan dalam bidang yang itu bukan bidang kita. Maka itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la'alla liqaumi yaqilun di sini apa maksudnya? Di sini dikatakan ayyanzuruna bi uyuni uqulihim wa ya'tabirun. Yaitu orang-orang yang melihat dengan mata akalnya. Wa ya'tabirun, dan mengambil ibrah dari apa yang dia lihat. Mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang dia lihat. Imam Al-Ghazali melanjutkan, fahfadha an arba'in, maka jagalah dia, matamu, dari apa? Dari 4 hal. Antanzura biha ila muharramin, engkau melihat dengan matamu, jauhkan matamu dari melihat sesuatu yang haram. Melihat sesuatu yang haram, apa yang diharamkan jangan dilihat. Coba sekarang bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan para sahabat melihat salatnya Rasulullah dari sisi di mana beliau salat. Dilihatlah dari kanan, dilihat dari kiri, dari depan, dari belakang. Akhirnya mereka meriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang berbeda, yang kemudian riwayat tersebut melahirkan perbedaan di antara kita. Yang jaraknya sudah jauh nih dengan Rasulullah, satu ngambil riwayat ini, dan riwayat itu sudah diwakili oleh mazhab yang ada. Ya. Ini zahir. Ini syariat zahir. Ada syariat batin. Syariat batinnya apa? Rasulullah sebelum sholat mengatakan kepada sahabat, khusyuklah kalian dalam sholat kalian karena aku melihat kekhusyuan kalian. Ini batin. Bagaimana sahabat tidak khusyuk, wong Rasulullah sudah ngancam di awal?
Khusyuk kalian. Kalau nggak khusyuk, aku ngelihat kehusyukan kalian. Khusyuk tidak? Khusyuk. Bagaimana mereka tidak khusyuk dalam sholat? Sudah diperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita semuanya berposisi sebagai Rasulullah, menilai masing-masing dari kita. Nggak khusyuk itu. Harusnya yang disampaikan Rasulullah itu untuk diri kita, dan kita khusyuk atau tidak itu untuk kita. Nah sekarang kita tarik di luar sholat, bermaksiat, melihat sesuatu yang haram. Bayangkan kalau Rasulullah melihat. Gak usah Allah melihat, Rasulullah loh melihat kita. Bisa maksiat gak kita? Tidak bisa. Sebagaimana anak kecil kalau dilihat oleh orang tuanya, jangan beli es ya nak, dikasih jajan, jangan beli es kamu batuk. Di sekolah gak ada orang tua beli es, gak ketahuan, gurunya pun gak tahu. Kebetulan orang tuanya punya akses atau dia mengerti tentang ilmu teknologi, akhirnya dia buka lah CCTV yang ada di sekolah. Itu bisa Pak. Jadi saya buka CCTV di sekolah mana gitu kan, dari sini itu bisa. Makanya hati-hati. HP kita itu bisa diakses dari tempat lain. Kamera kita kelihatannya tidak aktif, ternyata orang ngelihat kita. Dari kamera HP kita itu bisa. Coba kita menyadari itu, gak akan kita berbuat maksiat. Karena apa? Gak akan anak saya tadi akan beli es. Kenapa? Dipantau CCTV. Bapakku ngelihat CCTV yang di sekolah, gak akan dia beli. Nah, seperti itulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat untuk tidak bermaksiat, untuk selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita kalau ingin pergi ke mall atau apa, kita matikan dulu GPS-nya kan, biar tidak terdeteksi kita kemana. Ini bagaimana? Ada tidak yang bisa keluar dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa. Maka salah satu yang dilarang dari mata tersebut adalah antanzura biha ila ghairi muhrim. Melihat kepada sesuatu yang bukan muhrim, bukan muhrim kita. Bukan muhrim kita. Sedangkan kita sekarang semuanya sudah ada di satu perangkat kecil ini. Mau lihat apa saja ada di situ. Mau lihat apa saja ada di situ. Sekarang. Maka sekarang kita bagaimana bisa memantau keluarga kita? Tidak bisa. Yang bisa memantau hanya Allah, dan menanamkan ketauhidan itu ke dalam diri kita terlebih dahulu, baru kepada orang-orang yang kita cintai. Au ila suratin malihatin wala bi syahwati nafs, dan melihat kepada gambar yang membangkitkan syahwat lah, kurang lebih. Ini harus dijauhi. Maka mata tidak boleh digunakan untuk itu. Sebelum ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan juga bahwa apa? Menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah untuk bermaksiat kepada Allah, itu adalah setinggi-tingginya derajat kemungkaran. Bagaimana murkanya kita kepada anak kita ketika dia sakit, kita berikan uang, gak boleh beli es, dia beli es. Mirip seperti itu. Maka salah satu syarat diterimanya doa itu yang pertama adalah berdoa itu zahir dan batin. Artinya menunjukkan ketidakmampuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bertaubat dulu. Taubat dulu. Kenapa kita harus tunduk? Maka berapa banyak kita berdoa atau doa bersama? Doa bersama lebih sulit lagi. Kenapa? Karena yang berdoa harus tunduk dulu. Setelah tunduk kemudian dia harus taubat dulu, mengakui kesalahannya. Kemudian yang diajak pun harus seperti itu kan, yang diajak beda-beda. Maka semuanya harus bareng, baru bisa terkabul. Atau salah satunya ada yang terkabul, alhamdulillah.
Tapi berapa banyak kita berdoa, tapi kemudian kita tidak tunduk, bahkan kita nggak paham doanya apa. Tapi beda ketika ada orang yang menghayati, tunduk, kemudian paham, kemudian dia bertobat, dia orang yang soleh, yang memang sudah tidak diragukan lagi akan hal itu, kemudian dia berdoa tidak difahami tapi semuanya nangis. Itu terjadi. Itu terjadi. Maka ini salah satunya adalah dengan apa? Dengan menjaga. Pertama, menjaga mata dari 4 hal. Au tanzura biha ila muslimin bi ainil ihtiqar, kata Al-Imam Al-Ghazali. Dan janganlah engkau melihat kepada seorang muslim dengan mata pandangan merendahkan. Ihtiqar itu merendahkan. Menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang kita lihat. Berapa banyak? Maka kalau melihat orang yang sedang melakukan maksiat, jangan dilihat orangnya tapi dilihat kemaksiatannya. Bisa tidak? Nggak bisa, sulit. Kalau nggak dilatih, sulit. Sulit. Bagaimana melihat itu? Contohnya Rasulullah. Rasulullah diusir dari Mekah. Maka contoh yang paling konkret itu Rasulullah. Nggak ada yang lain. Kalau nggak mampu melihat Rasulullah, Allah belum membukakan kita untuk mengenal Rasulullah, lihat sahabatnya. Kalau nggak mampu melihat sahabatnya, lihat tabi'in. Lihat terus ke bawah, lihat terus ke bawah, lihat terus ke bawah. Lihat terus ke ulama yang ada sekarang. Simple. Rasulullah pakai cincin di mana? Rasulullah pakai cincin di sebelah mana dari tangannya? Itu mudah. Lihat ulama. Ulama yang pakai cincin, kumpulkan. Di mana meletakkan cincinnya para ulama itu, disitulah Rasulullah meletakkan. Maka kita akan menemukan mayoritas ulama akan menggunakan cincinnya di sini. Coba lihat foto-foto, sekali-kali nyarilah Google, gitu kan? Nyari Google siapa ulama yang kita kenal, kumpulkan, dilihat jarinya, nah, gitu. Itu baru cincin. Bagaimana kalau akhlak? Bagaimana kalau berinteraksi? Melihat orang bermaksiat itu bagaimana? Rasulullah diusir dari Makkah, nyari bantuan ke Taif. Di Taif dilempari batu sampai Rasulullah kabur bersama para sahabat, ditawari oleh malaikat, tak lempar nih kalau mau 2 gunung Akhsyabain. Apa jawaban Rasulullah? Oh iya, mereka bermaksiat kepadaku, aku Rasul, lempar. Itu kalau kita nabinya. Apa jawaban Rasulullah? Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak mengetahui kalau aku ini Rasul. Belum sadar kalau aku ini Rasul. Lah ini melihat kemaksiatannya tapi tidak melihat yang melakukan. Yang melakukan karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, ingin menjadi rahmat bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam. Kenapa kita rahmatnya kepada diri kita sendiri, tidak kepada orang lain? Nah, melihat dengan kacamata Rasulullah, melihat dengan kacamatanya Rasulullah, melihat dengan matanya Rasulullah. Bagaimana kita mengambil matanya Rasulullah, kita letakkan di mata kita. Maka para ulama mengatakan ketika azan, asyhadu an la ilaha illallah, kita ulangi apa yang dibacakan muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ulang, asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan mengusap mata. Mengusapnya seperti ini. Ini sudah dicoba dan nanti akan, insya Allah sebelum meninggalnya akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah dalam mimpi atau dalam sadar. Bid'ah ini nggak ada landasannya, tapi sudah dicoba. Nggak ingin kita melihat Rasulullah. Bagaimana kita kalau tidak ingin melihat Rasulullah, kita ingin melihat dengan kacamatanya Rasulullah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Melihat dengan kacamata rahmat,
memiliki hatinya Rasulullah, memiliki akhlaknya Rasulullah. Teori saja kita ini ngomong kembali ke Al-Quran, kembali kepada hadis, nggak kenal Rasulullah. Terus bagaimana memahami Al-Quran, memahami hadis? Akhirnya memahami Al-Quran, memahami hadis dengan nafsu kita. Selain kita bukan Rasulullah. Tidak bisa. Maka harus ditanamkan dulu mengenal Rasulullah. Mengenal Rasulullah, mengenal Rasulullah. Melihat saudara muslim dengan mata ihtikor. Ihtikor itu merendahkan, itu tidak boleh ya. Bagaimana mengenal sesama muslim? Melihat sesama muslim dengan kacamata menghormati. Menghormati apa? Menghormati ciptaan Allah. Apalagi sesama muslim. Kepada non muslim saja kita harus menghormati ciptaannya Allah itu. Maka Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha aqrabu ilaihi minni. Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun melainkan aku melihat Allah lebih dekat kepadanya daripada aku sendiri. Coba melihat kemaksiatan seperti itu, Allah lebih dekat kepada dia. Rahmat akhirnya masuk. Masa Allah nggak tahu, kita yang tahu? Masa Allah tidak mencatat, kita yang mencatat? Kan Allah yang mencatat. Tugas kita menegur, tugas kita mengajak. Maka seorang ulama ditanya, apa hukumnya orang yang tidak sholat 5 waktu? Nah, ini orang yang bertanya seperti itu, dia menginginkan agar ulama ini mengatakan kafir dia, tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi jawaban ulama tersebut mengherankan. Apa jawabannya? Hukumannya adalah engkau tarik tangannya, ajak dia sholat di masjid. Nah, ini ainur rahmah, melihat dengan kacamata rahmat, melihat dengan matanya Rasulullah, melihat dengan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita baru melihat hukum sholat 5 waktu, yang meninggalkan, yang menginikan, baru kita ingin menerapkan itu. Padahal penerapannya beda lagi. Kemudian Al-Ghazali melanjutkan, au tattali'a biha ala aibi muslimin. Dan janganlah engkau dengan mata tersebut mencari-cari aib dari saudaramu sesama muslim. Mencari aib dari saudaranya sesama muslim, gak usah dicari. Maka ada hikmah bagus yang mengatakan seperti ini. Seandainya lupa itu bisa diperjualbelikan, maka harganya lebih mahal daripada emas. Kenapa? Kita melupakan kesalahan saudara-saudara kita, melupakan masa lalu yang pernah kita alami, masa lalu dari saudara kita yang pernah kita lihat, sehingga kita melihat saudara kita itu seperti orang yang pertama kali kita kenal, yang kita baik, sudah selesai. Bagaimana seperti itu? Tidak mencari-cari aibnya. Itu sulit. Itu sulit sekali. Terkadang Allah menguji kita dengan orang yang dulunya kelam, kemudian dia sudah taubat, tapi kita ada gesekan sedikit, kita tarik lagi masa lalunya. Ada juga kita dihadapkan dengan orang yang kemudian dia melakukan, punya masa lalu kelam dan sampai sekarang sudah ditutupi, tapi dia tetap aja ingin menampakkan. Sulit juga. Artinya bagaimana kita memahami kehendak Allah untuk mencintai sesama saudara muslim kita, atau mencintai sesama manusia untuk sama-sama masuk surga nanti bersama Rasulullah, dan itu sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad membocorkan rahasia. Dalam sebuah hadis, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah yang akan menutupi aibnya di akhirat. Memang ada yang bisa menutupi aibnya di akhirat, atau ada orang dalam? Ada orang dalam. Dulu kami waktu mondok ada di bagian namanya bagian laboratorium komputer. Jadi satu pondok di Gontor itu ada waktu itu 4.000 sekian santri,
itu seluruh kesalahan yang terjadi itu tercatat dalam laptop oleh pengasuhan santri. Nah, pengasuhan santri ini nggak ngerti masalah komputer. Kalau sudah bener-benerin komputer, urusannya ke kami yang santri. Diberikanlah laptop itu ke kami, kan enak kita. Aska kesalahannya ini tinggal saya delete waktu itu. Karena kami yang install ulang, yang memperbaiki laptopnya begini. Bisa nggak di akhirat seperti itu? Kan tidak bisa. Catatannya paten. Gitu. Catatannya paten. Nah, maka yang bisa menutupi aib di akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah menutupi kita aib kita di akhirat adalah dengan cara kita di dunia menutupi aib saudara kita. Menutupi aib saudara kita. Kemudian dilanjutkan, wa ammal udhunu, sedangkan maksiatnya telinga. Sedangkan telinga, fahfadha antasghi biha ilal bid'ati. Maka jagalah telingamu dari menggunakannya mendengarkan sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Bid'ah, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru contohnya apa? Contohnya segala sesuatu yang mengajak kepada kemaksiatan. Sering kita dengar tentang apa hukum mendengarkan lagu, musik. Musik itu bid'ah. Itu tidak ada di masa Rasulullah. Pertama, dalam menghukumi sebuah permasalahan baru itu ditarik dulu hukum asalnya. Musik itu asalnya suara. Suara hukum asalnya itu boleh untuk didengarkan. Maka mendengarkan musik hukum asalnya boleh. Maka ketika ada hal-hal yang masuk ke dalam musik itu yang dilarang oleh agama, contohnya ketika musik itu mengantarkan kepada kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengajak kepada kemaksiatan, maka haram hukumnya. Haram hukumnya mengajak kepada kelalaian dan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada musik-musik yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan atau mengajak kita kepada kemaksiatan, haram hukumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika musik yang isinya cinta-cinta semuanya itu kita lantunkan sendiri untuk istri kita, boleh tidak? Ibadah. Ibadah, karena menyalurkannya kepada sesuatu yang halal. Nah, sekarang menyanyikan lagu yang cinta-cinta itu kepada istri orang lain, boleh tidak? Nah, itu baru haram. Maka hukum agama itu seperti itu. Kan? Hukum agama seperti itu. Maka lagu yang mengantarkan kepada kemaksiatan itu haram. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada kemaksiatan, hal-hal yang baru itu haram. Awil ghaibati, atau digunakan untuk mendengarkan ghibah. Ghibah itu zikruka akhaka bima yakrahu. Menyebutkan menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang sesuatu tersebut tidak disukai oleh saudaramu, dan yang kita sebutkan itu orangnya tidak ada, maka itu disebut dengan ghibah. Ya, ghibah, dan itu tidak boleh. Akan tetapi ada ghibah yang diperbolehkan, khususnya dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu disebutkan, rawi ini itu hafalannya lemah, rawi ini itu kalau meriwayatkan dari ini salah, begini, disebutkan semuanya kesalahannya. Tapi itu untuk menjaga periwayatan hadis dari penyimpangan, dan itu diperkenankan. Maka di sini ad-dararu yuzalu dalam kaidah fikih. Segala kemudorotan itu harus dibuang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Akan tetapi kedaruratan itu harus ditimbang sesuai dengan kadarnya. Maka ketika ada saudara kita yang membutuhkan nasihat dari kita, dan nasihat itu harus menyebutkan kesalahan-kesalahan dari beberapa saudara kita, maka sebutkan secukupnya. Jangan kemudian dia punya kesalahan 1000,
Kemudian kita orang ini hanya butuh 2, kita sebutkan 500, itu nggak boleh. Cukup saja 2, atau kalau perlu 1 saja, atau berikan kesimpulan. Jangan dekat-dekat sama orang itu, sudah selesai. Jangan dekat-dekat sama orang itu. Kenapa? Bentar ya, 1, 2, 3 jam kita nyebutin. Itu tidak boleh. Dicukupkan, karena kita untuk menyelamatkan orang lain dari kesalahan dari saudara kita tersebut, dari kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita tersebut. Ketika kita menyebutkan seperti itu, kita sudah menyelamatkan saudara kita yang bermaksiat tadi dari melakukan maksiat lagi, gitu. Itu salah satunya. Ini al-ghibah. Au al-fuhash. Al-fuhsyu itu artinya menyebutkan rahasia dari pasangan kita, itu namanya al-fuhsyu. Menyebutkan rahasia dari pasangan kita. Artinya suami menyebutkan rahasia dari suaminya. Entah dalam hubungan sebagai pasangan suami istri atau hal-hal yang lain. Maka berapa banyak yang menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain? Kecuali konsultasi ya, konsultasi urusannya lain. Ini bercerita sebagaimana, karena sahabat diceritakan semuanya hubungan dia dengan istrinya atau istrinya dengan suaminya. Karena itu tidak boleh. Dan menggunakan telinga untuk mendengarkan itu tidak boleh. Maka tugas kita ketika ada yang seperti itu dibatasi. Sudah, nggak boleh, nggak usah seperti itu, begini dengan cara kita. Awil khawdi fil batili, atau menggunakan telinga tersebut untuk mendengarkan sesuatu yang kebatilan, yang itu batil. Yang itu batil, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Au ila dzikri masawin nasi, atau digunakan untuk mendengarkan keburukan-keburukan orang lain. Nah, sekarang di televisi bagaimana itu? Kan menyebutkan aib-aib semuanya itu. Aib, dibuatkan acara sendiri malah. Kan ini ngomongin ini nyerang ini disebutkan semuanya. Disebutkan semuanya. Maka itu kita jangan mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan video-video yang kita share di WA? Ternyata kita yang menyebarkan. Atau kita sudah cross check. Maka kalau menemukan hal-hal seperti itu, sudahlah, berhenti di kita, jangan dilanjutkan. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala. Telinga itu diciptakan untukmu untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmata auliyaihi, dan hikmah-hikmah dari para walinya, yaitu wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah artinya ulama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulama itu kalau sudah abadi sampai sekarang, itu artinya Allah ridho. Allah ridho. Mazhab itu banyak sekali. Mazhab Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad di Mesir itu hilang, tidak ada. Pertama bukunya ada yang bakar, kemudian muridnya setelah bertemu Imam Syafi'i jatuh cinta kepada Imam Syafi'i. Itu kan Allah yang menakdirkan itu. Maka ketika ada mazhab yang tersisa sampai sekarang, itu artinya Allah ridho atas mazhab itu. Nah, kita dengan bangganya mengatakan, kamu mau ikut Rasulullah atau mau ikut Imam Syafi'i? Itu dari mana?
Kamu mau ikut hadis atau mau ikut para ulama? Memang ulama nggak ikut hadis. Memang ulama nggak ikut Rasulullah. Maka di sini hikmah-hikmah, gitu kan? Hikmah-hikmah. Maka ada hikmah yang bagus dikumpulkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian dikenal dengan hikmahnya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Hikamnya Ibnu Athaillah itu bagus. Itu bagus sekali. Wa tatawassalu bistifadatil ilmi biha ilal malakil muqim wan na'im ad-daim fi jiwari rabbil alamin, yang dengannya engkau agar dengannya tatawassalu bistifadatil ilmi. Tatawassal itu bertawassul menjadi perantara untuk mendapatkan istifadah ilmu, manfaat dari ilmu, faedah dari ilmu, dengan mendengarkan dengan telinga. Mendengarkan dengan telinga. Artinya telinga ini digunakan untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil hikmah. Nah, hikmah itu disarikan dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, sekarang banyak covernya Al-Quran, covernya hadis, tapi tidak mengikuti Rasulullah pemahamannya. Tidak mengikuti Rasulullah pemahamannya. Berapa banyak para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apa sih maksud dari ayat ini? Rasulullah mengatakan, kamu selain baca ayat itu, baca ayat yang ini. Nah, itu kan Rasulullah mengajarkan memahami satu ayat dengan ayat yang lain. Lah, kita baru baca satu ayat Al-Quran, baca terjemahannya, kita simpulkan. Dari mana? Dari kita? Tidak. Harus mengikuti Rasulullah. Maka Rasulullah lah yang mengajarkan bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis, bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata, bagaimana menerapkan, mencontoh Rasulullah dalam sholat, yang sholatnya pun khusyuk. Nah, itu yang kita inginkan sekarang. Jadi kalau dalam sholat kita belum selesai, jangan harap di luar sholat kita bisa selesai. Tidak bisa. Kita harus berusaha di dalam sholat, kemudian di luar sholat kita pun berusaha. Kita pun berusaha. Fa'idha usighat biha ila syai'in minal makarihi sara ma kana laka alaika. Dan ketika telinga tersebut dibawa kepada sesuatu yang dilarang, maka yang sebelumnya telinga tersebut bermanfaat mengantarkan kebaikan kepadamu, telinga tersebut akan mengantarkan keburukan kepadamu. Jadi menjadi saksi atas kebaikan atau menjadi saksi atas keburukan. Ketika digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, bersaksi kelak di akhirat untuk kebaikan kita. Ketika digunakan untuk sesuatu yang dilarang, maka dia akan bersaksi untuk keburukan kita. Wangqalaba makana sababu fauzika sababa halakika. Yang sebelumnya dia menjadi sebab, berbalik, sebelumnya menjadi sebab atas keselamatanmu, dia berbalik menjadi sebab atas kebinasaanmu. Nah, ini binasa bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Kalau kita diajak untuk selamat keduanya. Wa hadza ghayatul husran. Dan ini adalah puncak dari kerugian. Wala tadhunnu annal isma yahtassu bihi alqa'il dunal mustami'. Jangan pernah kamu mengira bahwa dosa itu khusus untuk orang yang berbicara, bukan yang mendengarkan. Fafil khabari innal mustami'a syarikul qaili. Di dalam hadis diriwayatkan, sesungguhnya orang yang mendengar dia adalah syarikun. Syarikun itu yang menemani, sekutu dari orang yang berbicara.
berbicara artinya dosanya sama. 11 12. I fil ismi wa huwa ahadul mughtabaini. Yang mendengar itu adalah orang salah satu yang melakukan ghibah. Jadi yang berbicara melakukan ghibah, yang mendengarkan pun melakukan ghibah. Ini adalah dosa yang dilarang, beberapa perkara yang dilarang dari telinga. Dan kemudian nanti di pertemuan yang akan datang, tapi di pertemuan yang akan datang Al-Fakir izin karena minggu depan insya Allah akan berangkat umroh dan tanggal 21 baru bisa sampai, gitu kan, sampai. Jadi insya Allah Selasa depan saya izin, Selasa yang akan datang baru bisa bertemu kembali dan melanjutkan insya Allah. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan yang akan datang, yang pada kesempatan sekarang, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang lisan. Nah, lisan ini agak panjang pembahasan, yang paling panjang, lebih panjang dari 7 itu, yang paling panjang adalah lisan. Yang paling panjang adalah lisan, karena ketergelinciran lisan itu sulit sekali untuk diselamatkan. Afatul lisan, yaitu ketergelinciran lisan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, tangan kita, kaki kita, terkhusus menjaga hati kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.